semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, Angkatan 50, Gelombang 9, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Bandung. Kali ini kami akan mewawancarai 3 narasumber dengan 3 profesi yang berbeda. Wawancara kali ini berisi tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara apa saja sih yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak videonya. Di sini sudah ada bersama kita Bapak Aibda Nedi Darmawan yang berprofesi sebagai anggota Polri. Selamat sore, Pak. Sore, Bu Siti. Gimana, Pak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Pak ya. Mohon izin, Pak, saya di sini akan mewawancarai Bapak terkait wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui mengenai wawasan kebangsaan itu, Pak? Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah pengetahuan tentang nilai-nilai yang berhubungan dengan bangsa sendiri. Baik, Pak. Tadi saya sudah mengirimkan sebuah video ya, Pak, ya, mengenai maraknya penyebaran hoax yang memperparah penyebaran COVID ya, Pak, ya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai video tersebut, Pak? Menurut saya, hoax yang beredar di media sosial itu sangat meresahkan masyarakat. Dampaknya sangat besar, sehingga memperburuk keadaan. Seharusnya masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi atau berita-berita hoax. Jangan sampai ditelan beredar yang belum tentu kebenarannya. Sangat meresahkan ya, Pak, ya. Mengenai tentang tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada penyebar hoax, Pak, apakah Bapak setuju, Pak? Oh, sangat setuju sekali. Boleh tahu alasannya kenapa, Pak? Karena sudah semestinya penyebar hoax itu dituntut sesuai aturan yang ada. Hukuman yang diberikan itu bertujuan buat pelaku itu memberikan efek dampak jerahnya, dan sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana penyebar hoax diberi hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya gitu. Ya, Pak, jadi ya masyarakat jerah ya, Pak, ya. Pertanyaan terakhir ya, Pak, ya. Upaya bela negara apa yang dapat Bapak lakukan sesuai dengan profesi yang sedang Bapak sekarang jalani, Pak? Mungkin sesuai tupoksi saya, mungkin untuk bela negara, mungkin memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, terus penegakan di bidang hukum, terus memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Begitu. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Bapak sudah berkenan saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Lydia. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Wina, alhamdulillah baik. Gimana sebaiknya Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Lydia. Ya, terima kasih Bu Lydia telah meluangkan waktunya. Di sini saya ingin melakukan wawancara terkait wawasan kebangsaan. Menurut Bu Lydia, wow, berat ya. Itu. Kalau saya yang awam ini ya, wawasan kebangsaan itu ya berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan bangsa kita ya, bangsa Indonesia, mulai dari pedomannya yang biasa kita sebut dengan 4 pilar itu ya, yang ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, terus juga GBHN, Bhinneka Tunggal Ika. Terus selain itu juga kan kalau yang namanya wawasan berarti kan harus lebih luas tentang kebangsaan yang kita pahami gitu ya di Indonesia.
untuk saya yang awam ini yang memang tidak mempelajari secara mendalam tentang wawasan kebangsaan, itu mungkin ya Bu gambaran umum yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Lydia. Itu menurut saya sudah cukup mendalam. Bu Lydia memang Tidak suka itu Bu Lina. Ya, baiklah Bu Lydia. Selanjutnya kita tahu sendiri kan bahwa akhir-akhir ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Jumlah hoax lain yang ramai dibincangkan netizen. Antara lain isu konspirasi bahwa virus corona buatan dan propaganda elit global, serta hoax vaksinasi disertai pemasangan chip. Maraknya hoax memperparah penyebaran COVID-19, bahkan fatal mengakibatkan kematian. Banjir narasi kontra COVID-19 yang syarat misinformasi dan disinformasi mempersulit penanganan pandemi karena menghambat beragam program yang berjalan. Menangani pandemi di era media sosial saat ini sepakat dengan upaya mengendalikan hoax dan meningkatkan literasi. Tim Liputan Kompas. Baik, itulah tadi Bu Lydia. Dan jadi saya ingin bertanya Bu Lydia mengenai tanggapan video tersebut, bagaimana nih menurut Bu Lydia? Wah, kalau itu luar biasa ya, ternyata di Indonesia hoax-nya itu sangat mudah sekali tersebar. Ini mungkin karena terlalu banyak grup WA kan. Mohon maaf Bu Lydia, jaringannya sepertinya tidak stabil. Kali ya. Jadi itu dengarnya lewat. Padahal sebenarnya ya kita harus filter ya segala sesuatu sebelum disebarkan kembali. Walaupun itu di grup keluarga ataupun di grup dinas. Dan yang paling miris itu ternyata penyebarnya bukan orang biasa ya. Tadi Dr. Louis ya, tadi sempat saya lihat. Terus juga sebagai sasarannya yang menjadi korban gitu ya. Tadi ada mahasiswa, kan berarti mohon maaf, pemuda maksudnya ya. Entah dia mahasiswa atau apapun ya, intinya generasi yang memang bukan anak-anak gitu ya, masih bisa mencerna informasi dengan lebih bijak harusnya. Dan kasus-kasus yang disebarkan paling banyak untuk kebijakan pemerintah itu luar biasa sih. Saya sendiri juga kadang bacanya gregetan, apalagi yang isu agama itu, wah pastilah sebagai muslim kok bisa ya kayak gitu terpancing dengan mudahnya. Itu mungkin Bu Wina. Baik, tadi juga kan di video disebutkan ya Bu Lydia bahwa atas hoax tersebut ada tuntutan ya. Setuju tidak atas tuntutan tersebut terhadap para pelaku hoax? Sebenarnya kalau untuk tuntutan itu memang bukan kewenangan saya ya untuk menyatakan bahwa setuju atau tidak gitu ya. Tapi kalau sebagai masyarakat biasa, ya saya melihatnya untuk korban gitu ya, ya istilahnya kan kayak pelaku perusakan yang memang kalau memang dia benar-benar tidak tahu informasinya gitu, lebih baik kan diberikan edukasi. Kalau langsung dihukum penjara dan hukuman yang lain itu menurut saya pribadi gitu ya, sebagai orang awam ya kasihan juga gitu. Kalau memang dia benar-benar tidak tahu. Kan ada tes psikologi ya sebelum akhirnya dinyatakan sebagai tersangka atau terduga dan lain sebagainya. Kalau untuk Dr. Louis yang saya pikir, wah beliau itu kan akademisi iya kali ya sebelum jadi dokter kan, tidak mungkin sembarangan gitu terus menyebarkan hoax, diberikan pasal berlipat. Ya setimpal sih kalau menurut saya, karena itu sesuai dengan keilmuan dan juga tanggung jawab beliau sebagai dokter. Itu mungkin Bu Wina. Ya, baik, terima kasih Bu Lydia. Nah, jadi intinya Mak, kembali lagi ke diri sendiri ya. Jangan menyebarkan hoax, kemudian jangan sampai tertipu oleh hoax. Itu juga merupakan sebagai salah satu upaya bela negara. Nah, menurut Bu Lydia, upaya bela negara apa yang lainnya gitu ya, yang bisa Ibu Lydia lakukan sesuai dengan profesi Bu Lydia saat ini? Karena profesi saya saat ini adalah praktisi pendidikan ya di sekolah dasar, maka tentunya
sudah tugas saya untuk memberikan pengajaran literasi khususnya ya, supaya anak-anak itu melek terhadap berbagai informasi yang marak dan mereka terima saat ini. Kalau di rumah anak-anak dibebaskan untuk bermain gawai, ya setidaknya di sekolah ataupun saat pembelajaran daring bisa ditekankan kembali untuk bisa lebih. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Menurut Teh ini seperti apa wawasan kebangsaan itu? Ya, menurut saya wawasan kebangsaan itu sudut pandang cara seseorang berpikir mengenai pengetahuan tentang nilai-nilai kebangsaan, gitu, seperti nilai-nilai moral, rasa cinta kita kepada negara, seperti itu. Iya, Kurang lebih. terima kasih tadi ini. Videonya menayangkan tentang isu hoax yang saat ini berkembang di tengah masyarakat pada saat pandemi. Sekarang saya ingin bertanya bagaimana menurut Teh Dini tanggapannya terhadap video tersebut. Iya, dari video tersebut jelas ya bahwa ya emang berita hoax itu sangat bisa memicu pemikiran orang lain tuh jadi buruk juga, terus berdampak banyak juga pastinya, bukan hanya jadi banyak banget lah gitu dampaknya. Apalagi kan kita juga masih banyak minim tentang pembelajaran sosial media, cara menggunakan sosial media dengan baik. Orang juga kan pasti kayak masih awam lah mengenai hal tersebut. Jadi jadi orang ngomong A, menyebarkan hoax itu kalau misalnya bayar denda sekian itu nggak sesuai lah dengan dampak yang ada. Mungkin di luaran sana kan dampaknya bisa merugikan lebih dari itu gitu. Jadi menurut saya setuju aja kalau misalnya emang dikasih tindak pidana seperti itu. Iya betul. Jadi supaya masyarakat juga tidak sembarangan gitu ya menyebar hoax, kemudian tidak mudah percaya juga terhadap hoax. Jadi memang sebenarnya layak juga ya. Nah yang terakhir ini kita ke upaya bela negara nih. Coba untuk Teh Dini, upaya bela negara apa nih yang dapat Teh Dini lakukan sesuai dengan profesi yang Teh Dini jalani saat ini? Ya, untuk saya sendiri sih tadi salah satu halnya sama seperti tadi kayak berusaha untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax kepada masyarakat, apalagi saya sebagai mahasiswa yang pastinya turun juga ke lapangan gitu. Terus lebih cinta tanah air, mengembangkan kebudayaan, lalu membuat prestasi mungkin juga. Jadi ini terima kasih banyak atas waktunya ya. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang memiliki cara sendiri dalam memaknai wawasan kebangsaan, juga memiliki cara-cara sendiri dalam membela negara sesuai dengan profesi yang dijalaninya. Maraknya isu-isu yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi ini, diantaranya yaitu penyebaran hoax, sangat merugikan masyarakat.